Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Nah, jadi biasanya teman-teman ya, pupuk organik padat itu digunakan untuk dasaran dan pupuk organik cair itu biasanya digunakan untuk susulan. Tapi memang ada ya teman-teman ya, untuk dasarnya itu ada yang menggunakan pupuk organik cair atau POC, terus untuk susulan itu menggunakan pupuk organik padat. Tapi rata-rata ya untuk pupuk dasaran itu menggunakan pupuk organik padat dan untuk susulan itu menggunakan pupuk organik cair. Nah, jadi kenapa kok disebut pupuk organik padat terus pupuk organik cair? Karena kalau pupuk organik padat itu memang cenderung lebih ini ya teman-teman ya, kadar airnya itu nggak banyak ya. Karena kan ini apa adonannya itu kadar airnya dibuat 30 ataupun 40% ya teman-teman ya. Kalau pupuk organik cair itu memang ini apa lebih cair ya teman-teman ya, lebih berbentuk cair. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat pupuk organik padat itu bisa buat sendiri ya teman-teman ya. Untuk pupuk organik cair kalian juga bisa buat sendiri ataupun beli langsung di toko juga ada ya teman-teman ya, toko obat-obatan pertanian. Itu memang ada yang langsung jual langsung jadi ya teman-teman ya. Ada contohnya kalau pupuk organik cair itu seperti POC NASA ataupun merek pupuk organik cairnya yang lainnya itu juga ada ya teman-teman ya, ada banyak. Terus kalau ingin membuat pupuk organik padat, kalian ya itu ini menggunakan pupuk hayati ya. Nah, untuk pupuk hayati itu ada banyak mereknya ya. Kalian bisa beli di toko obat-obatan pertanian ataupun online ya teman-teman ya. Kalau saya biasanya menggunakan merek EM4. Nah, jadi nanti bahan organik itu ya itu difermentasikan terlebih dahulu menggunakan pupuk hayati ya, atau kalau kami itu biasanya menggunakan E4. Nah, kita fermentasikan terlebih dahulu ya bahan organik. Kalau untuk membuat pupuk organik padat itu ya takarannya ya 1 liter E4 itu dicampur 1 liter molase ya. Kalau kalian tidak ada molase bisa menggunakan gula ya teman-teman ya. Nah, jadi perbandingannya 1 banding 1. 1 liter molase, terus E4-nya itu 1 liter. Terus airnya itu 50 liter ya teman-teman ya. 50 liter. Nah, setelah itu ya dicampur dengan bahan organik, diaduk. Kadar airnya itu 30 ataupun 40% ya teman-teman ya. Terus diaduk itu bisa digunakan untuk membuat pupuk organik pada 1 ton ya teman-teman ya. Nah, jadi difermentasikan selama 1 minggu ya. Setelah itu bisa digunakan ya, diangin-anginkan terlebih dahulu ya. Jadi ini difermentasi 1 minggu, setelah itu diangin-anginkan baru bisa digunakan ya teman-teman ya. Nah, itu untuk pupuk organik padat. Adapun pupuk organik cair itu ya, kalau kalian ingin membuat sendiri itu perbandingannya 1 liter E4, terus molasenya ya itu 1 liter ya. 1 liter, terus airnya itu 50 liter ya. Nah, terus kalian campur dengan bahan organik ya, 20 kilo bahan organik ya, terus kalian fermentasi setelah selama ini ya 2 minggu itu baru bisa digunakan ya teman-teman ya. Setelah 2 minggu bisa digunakan untuk pemupukan ya teman-teman ya. Nah, itu terus gini ya teman-teman ya, pertanyaannya untuk bahan organik itu apa bisa langsung digunakan untuk pemupukan tanpa ini menggunakan pupuk hayati? Nah, jawabannya bisa ya. Tapi kan ini ya teman-teman ya, bahan organik itu kalau langsung digunakan ya, itu kandungan yang ada di dalam bahan organik itu kan tidak bisa langsung diserap oleh tanaman ya teman-teman ya. Jadi kandungan yang dibutuhkan tanaman yang ada di dalam bahan organik itu tidak langsung bisa diserap oleh tanaman. Bahkan itu juga bisa berbahaya ya. Misal kita baru dapat ini ya kotoran hewan ya, entah itu kotoran hewan kambing ataupun ayam, kalau kita baru dapat
kita langsung kasih ke tanaman ya. Tanaman hari ini kita taruh ya di media tanam ya, dasaran, terus langsung kita tanam. Itu tidak bagus ya teman-teman ya, tidak bagus. Nah, jadi lebih bagusnya kita fermentasi terlebih dahulu ya menggunakan pupuk hayati. Jadi kan di dalam pupuk hayati seperti E4 itu kan terdapat ya mikroorganisme ya. Nah, jadi seperti bakteri, Lactobacillus ya, itu untuk ini mengurai ya, mengurai bahan organik. Nah, jadi untuk memfermentasi. Setelah bahan organik itu difermentasi ya, difermentasi kita tunggu 1 minggu ataupun 2 minggu ya. Nah, setelah itu baru bisa digunakan ya untuk pemupukan. Nah, jadi itu ya teman-teman ya untuk apa bahan organik itu lebih bagusnya kita fermentasi terlebih dahulu ya. Karena kalau baru dapat ini bahan organik, entah itu kotoran hewan ya, kita langsung taruh di media tanam ya, terus langsung ditanam ya, tanamannya itu tidak bagus ya. Jadi kita itu usahakan ya bahan organik ya, bahan organik itu kalau kita taruh di media tanam, kita harus menunggu ya beberapa hari. Nah, kalau kiranya sudah siap ditanam, tanaman itu baru kita tanam ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi lebih bagusnya kita fermentasi terlebih dahulu bahan organik menggunakan pupuk hayati. Nah, jadi itu ya teman-teman ya perbedaannya antara pupuk organik padat dengan pupuk organik cair atau POC. Ada banyak teman-teman ya video yang sudah saya buat, jadi pembahasan mengenai perbedaan pupuk organik, terus pupuk kimia, terus pupuk hayati ya. Jadi untuk kalian yang belum paham mengenai pupuk organik, pupuk kimia, ataupun pupuk hayati ya, kalian bisa cek ya di video yang sudah saya buat ya teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video saya. Sampai bertemu di video saya berikutnya.